Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mempersembahkan sebuah presentasi ilmiah. Saya Ahmad Zahid, sarjana pendidikan Islam, sarjana sosial, peserta pelatihan pembelajaran multimedia 2 asal Kabupaten Majalengka, akan mempresentasikan tentang zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Zakat fitrah atau adalah istilah yang saya ungkapkan di sini, the giant power of Islam. Kenapa dikatakan the giant power of Islam? Karena zakat merupakan sebuah kekuatan raksasa umat Islam yang saat ini masih tertidur, yang saat ini belum bisa dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Manajemen zakat masih belum bisa dieksplorasi dan dielaborasi sebagaimana mestinya, sehingga umat Islam masih sebagian berada di bawah keterpurukan karena kurang bisa mengoptimalisasikan peran zakat. Mari kita buka zakat fitrah, the giant power of Islam. Karena secara umum zakat itu ada dua, ada zakat harta dan zakat fitrah. Sementara saya lebih spesifik membahas ini tentang zakat fitrah, sehingga pengertian daripada zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara hukum dari pajak fitrah adalah wajib, dan orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, orang merdeka ataupun hamba sahaya, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah, terlepas dari wajib dari diri sendiri atau wajib dari orang yang memberi nafkah. Seperti anak-anak yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya, seperti hamba sahaya yang wajib mengeluarkan zakat adalah tuannya. Sementara bagi orang yang benar-benar tidak mampu mengeluarkan zakat, maka untuknya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena secara orang ini bukan wajib mengeluarkan, tapi wajib untuk dikasih atau untuk diberi. Makanan apa saja yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah? Ini khusus adalah makanan pokok yang menjadi makanan kita sehari-hari, yang menjadi kutil balad kekuatan kita. Karena kita di Indonesia, maka makanan pokok yang kita keluarkan zakatnya adalah beras. Pokoknya dari beras. Semua makanan berasal dari beras, baik tepung, mau dibikin lepet, mau dibikin nasi, semua dari beras. Maka beras wajib dizakati itu kita, karena kita makanan pokok adalah beras. Sementara kalau di daerah lain ada yang kurma, ada yang gandum, bahkan ada yang kacang-kacangan. Tergantung kekuatan kutil balad di negara tersebut apa, maka dari situlah wajib dikeluarkan zakatnya. Oke, lanjut. Ukuran zakat fitrah ini ada ukuran tertentu. Sebagaimana mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok. 1 sok itu ukurannya sekitar 4 mud. 4 mud. 1 mud adalah 6 ons. Sementara kalau 6 ons kali 4, 2,4 kilo, 24 ons. Sementara ulama yang lain ada yang mengatakan sampai 3 kilo. Nah, kita di Indonesia telah ditetapkan bahwa dari jarak 2,4 kilo dibulatkan menjadi 2,5 kilogram untuk menghindari atau untuk ihtiyat, sekedar kehati-hatian. Itu ukuran atau kadar yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Selanjutnya,
waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah wajibnya itu ketika bertemunya ujung Ramadan dan ujung Syawal. Kapan ujung Ramadan, ujung Syawal itu? Ujung Ramadan itu berarti maghrib malam Lebaran. Ujung Syawal maghrib malam Lebaran. Pas ketemunya waktu di situ, maka itulah waktu wajib kita mengeluarkan zakat. Kapan? Hingga khotib naik ke mimbar. Berarti waktunya cuma 1 malam. Dari mulai maghrib sampai paginya khotib naik ke mimbar, itulah wajibnya mengeluarkan zakat. Adapun zakat fitrah dari awal Ramadan diperbolehkan boleh-boleh saja. Kalau orang mengeluarkan zakat fitrah dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 udah mengeluarkan zakat, tidak apa-apa, boleh, tapi kewajibannya tetap di ujung Ramadan. Kalau orang mengeluarkan zakatnya setelah khotib naik ke mimbar atau setelah khotib turun dari mimbar, maka bukan termasuk zakat fitrah tapi sedekah biasa, begitu. Nah, kemana saja zakat fitrah ini dikelolanya, disalurkannya? Al-Quran mengatakan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Definisi fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan. Seumpama orang fakir ini kebutuhan sehari-hari 10.000. Tapi dia cuma mampu menghasilkan 3.000, masih jauh kekurangannya, maka dia kategorinya adalah orang fakir, wajib dikasih zakat. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin kelasnya lebih sedikit di atas orang fakir. Orang miskin, orang punya pekerjaan, punya penghasilan, punya rumah tempat tinggal, tapi penghasilannya tidak bisa menutupi kebutuhannya. Ibaratnya penghasilannya cuma 7.000 tapi kebutuhannya 10.000, maka dia juga termasuk kategori miskin dan dia juga wajib atau boleh dikasih dari penyaluran zakat fitrah. Yang ketiga adalah amilin. Amilin adalah badan yang terdiri dari orang-orang yang bertugas mengelola zakat, dari mulai mengambil, khudh min amwalihim, terus mengelola, menyalurkan dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Itulah orang yang amilin, walaupun dia orang kaya, dia berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Secara bahasa, mu'alaf orang ada yang sedang dilunakkan hatinya, mungkin karena baru masuk Islam atau karena orang untuk mencegah keburukan yang terhadap umat Islam, maka diharapkan dengan dikasih zakat hatinya semakin lunak, hatinya semakin kokoh, semakin kuat untuk membela agama Islam. Kelima adalah para budak. Budak di sini katakan abid mukatab, di mana seorang abid punya perjanjian dengan tuannya, jikalau kamu mampu membayar sekian juta misalkan, maka kamu merdeka. Maka untuk abid tersebut, yuk kita kasih zakatnya dari zakat fitrah. Mudah-mudahan dengan dikasih zakat bisa menyicil kewajiban yang bayar kepada tuannya sehingga dia jadi orang yang merdeka. Yang keenam adalah gorim. Gorim itu orang yang punya hutang, hutangnya hutang yang mubah, apalagi hutang yang wajib. Dari misalkan membangun masjid, hutangnya terbeban kepada dia, atau karena menafkahi keluarganya, hutangnya semakin membengkak dan dia tidak mampu membayar, maka dari ambil zakat kasih kepada orang gorim tersebut. Mudah-mudahan bisa sedikit meringankan hutangnya. Yang keenam adalah fisabilillah. Mana fisabilillah ini berbeda pendapat antara kalangan ulama. Sementara Ibnu Ashir mengatakan kata sabilillah itu berkonotasi umum. Artinya sabilillah bisa dibentukkan untuk orang yang bekerja ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban yang sunnah dan kewajiban yang sosialnya. Maka termasuk sabilillah seorang ustadz, seorang kiai yang mengelola pesantren, mengelola madrasah. Ibnu Ashir mengatakan masuk ke kategori sabilillah. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Mereka adalah para musafir yang sedang menempuh perjalanan, baik perjalanan sedang menuntut ilmu atau perjalanan yang lainnya. Mereka lewat ke daerah, ke desa yang sedang membagikan zakat, dia kehabisan biaya, dia kehabisan ongkos, maka dia juga bisa menerima zakat sehingga bisa mengantarkannya pulang ke negerinya atau meliputi ongkos di jalan dengan
beberapa syarat tentunya. Itulah 8 asnaf zakat yang seyogianya para mustahik zakat ini dikasih daripada pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah. Sementara timbul pertanyaan, bagaimana kalau zakat fitrah dengan uang? Ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh. Dengan dasarnya surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Cukup bilang mereka fakir miskin itu dari minta-minta hari seperti ini, hari Idul Fitri. Hadis daripada riwayat Darqutni Imam Baihaqi mengatakan seperti itu. Rasul mengatakan orang fakir miskin jangan sampai meminta-minta di hari Lebaran. Maka kasihlah zakatnya walaupun dengan uang. Boleh dasar seperti itu. Sementara Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama Malikiyah mengatakan tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena dasarnya zakat fitrah adalah mesti dengan makanan pokok. Sementara kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah dalam kitabnya mengatakan tidak cukup, la yujiu, tidak cukup mengeluarkan zakat bikimatihi dengan harganya. Kenapa? Walaupun boleh mengeluarkan uang, tapi belum cukup kewajiban sehingga tetap wajib membayar dengan makanan pokok. Sementara di Indonesia karena memanfaatkan sebuah hukum yang namanya kompilasi hukum agama, hukum adat, dan hukum negara, maka diambil keputusan menurut Kementerian Agama boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang dengan konversi yang disesuaikan daerah masing-masing. Nah inilah besaran konversi zakat fitrah di berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. Kenapa di sini tiap kabupaten kota itu berbeda-beda. Seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung itu kisaran 30.000, bahkan di Cianjur nyampe 40.000. Sementara di Banjar dan Pangandaran cuma 25.000. Ini disesuaikan dengan indeks per kapita IPM pendapatan warga daripada kabupaten kota tersebut. Dan besaran konversi zakat fitrah ini bersumber dari surat edaran Bajnas Provinsi Jawa Barat nomor 17/Bajnas strip Jabar /4/2020. Nah, selanjutnya di masa pandemi seperti ini, seyogianya terakhir sebagai motivasi, walaupun bukan zakat fitrah, segeralah bayarkan zakat di masa pandemi supaya segera sampai kepada para mustahiknya. Betapa mereka para mustahik tersebut yang terdampak pandemi merasa sangat menderita, merasa sangat kekurangan, sehingga kalau kita punya kewajiban zakat walaupun bukan zakat fitrah, yuk segera keluarkan dan hubungi amil-amil terdekat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.